Shalom, baik, perkenalkan nama saya Naftali Manalis dari Prodi PAK kelas C, dan saya akan membawakan materi yang berjudul Diskursus Teologi Paulus. Nah, latar belakang teologi Paulus tidak lahir di dalam ruang hampa akademis, melainkan berakar kuat dari pengalaman eksistensial yang radikal. Sebelum menjadi Rasul Kristus, ia dikenal sebagai Saulus, seorang Farisi yang fanatik dan penganiaya jemaat mula-mula. Nah, perjumpaan supranaturalnya dengan Yesus yang bangkit di jalan menuju Damaskus mengubah seluruh orientasi hidup dan teologinya. Pengalaman radikal ini membentuk pemahaman Paulus tentang sola gratia, hanya oleh kasih karunia. Ia menyadari bahwa jika seorang penganiaya jemaat seperti dirinya bisa dipanggil menjadi rasul, maka keselamatan sepenuhnya adalah inisiatif dan hadiah cuma-cuma dari Allah, bukan hasil dari usaha legalistik manusia. Nah, yang kedua, iman menurut Paulus. Pistis bagi Paulus, iman jauh melampaui sekedar persetujuan intelektual terhadap dogma-dogma agama. Iman adalah penyerahan diri secara total, aktif, dan penuh kepercayaan kepada pribadi Yesus Kristus. Melalui kutipan terkenalnya dalam Roma 1 ayat 17 yang mengutip Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman. Paulus menegaskan bahwa iman adalah motor penggerak seluruh eksistensi orang percaya. Iman memindahkan seseorang dari status pemberontak menjadi anak Allah, sekaligus menjadi sumber kekuatan spiritual harian untuk menghadapi penderitaan dan tantangan zaman. Nah, yang ketiga, makna kasih dalam teologi Paulus. Agape, jika iman adalah fondasinya, maka kasih adalah struktur bangunan dari kehidupan Kristen. Paulus memosisikan kasih sebagai kebijakan tertinggi di atas segala karunia rohani karismata. Dalam 1 Korintus 13, Paulus mengoreksi jemaat Korintus yang sangat mendewakan karunia spektakuler seperti bahasa roh atau nubuat, namun hidup dalam perpecahan. Nah, Paulus berargumen bahwa karunia-karunia tersebut bersifat temporal dan akan lenyap, sedangkan kasih bersifat kekal karena kasih merupakan hakikat dan karakter Allah sendiri. Nah, kasih menjadi bukti konkret dan indikator utama dari kedewasaan iman seseorang. Yang keempat, doktrin pembenaran oleh iman. Doktrin ini merupakan jantung dari teologi soteriologi Paulus, artinya keselamatan berdasarkan Roma 3 ayat 28.
Paulus mendeklarasikan status hukum baru bagi manusia berdosa di hadapan takhta pengadilan Allah. Nah, manusia dinyatakan tidak bersalah atau dibenarkan di kayu bukan karena mereka berhasil. Bukan karena mereka berhasil melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat secara sempurna, melainkan karena keadilan dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka melalui iman. Nah, hukum Taurat berfungsi menyadarkan manusia akan dosa, namun hanya pengorbanan Kristus di salib yang mampu menebus dan memulihkan hubungan yang rusak tersebut, atau bisa dibilang hubungan dengan Tuhan. Nah, yang kelima, kehidupan baru dalam Kristus, in Christo. Frasa-frasa di dalam Kristus, in Christo, adalah salah satu konsep mistis teologis paling penting dalam surat-surat Paulus. Melalui 2 Korintus 5 ayat 17, ia menegaskan adanya perubahan ontologis. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, orang percaya secara rohani telah ikut disalibkan, mati, dan bangkit bersama Kristus. Di kehidupan baru ini memutuskan rantai perbudakan dosa dan menuntut sebuah transformasi etis yang total mencakup perubahan paradigma berpikir, metanoia, pembaruan karakter moral, serta penyelarasan tujuan hidup dengan kehendak eskatologis Allah. Nah, yang keenam, peran vital Roh Kudus dalam pneumatologi Paulus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa abstrak, melainkan pribadi ketiga Allah yang mendiami hidup orang percaya. Roh Kudus bertindak sebagai meterai, jaminan keselamatan, penghibur, dan penasihat spiritual. Yang sebagai antitesis dari keinginan daging yang merusak, kehadiran Roh Kudus di dalam diri manusia menghasilkan buah-buah karakter ilahi yang holistik. Nah, di ayat Galatia 5 ayat 22-23 berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya mengaplikasikan teologi ke dalam ortopraksis. Nah, hubungan dan kontribusi teologis, hubungan iman, kasih, dan pembenaran ketiga pilar ini membentuk sebuah siklus kehidupan rohani yang tidak terpisahkan. Pembenaran oleh Allah melalui iman yang sejati dan menghasilkan kasih dalam tindakan. Manusia dibenarkan secara hukum oleh Allah melalui iman, dan iman yang sejati tersebut secara otomatis akan mengekspresikan dirinya melalui tindakan kasih kepada sesama. Nah, di sini tanpa kasih, iman tersebut mati. Tanpa iman, pembenaran tidak dapat diterima. Kontribusi Paulus bagi gereja, eklesiologi. Paulus memberikan fondasi eklesiologi yang sangat kaya
dengan menggunakan metafora gereja sebagai tubuh Kristus. Dan di sini 1 Korintus 12. Nah, keberagaman dan kesatuan menegaskan bahwa perbedaan karunia, latar belakang etnis Yahudi atau Yunani, dan status sosial hamba atau orang merdeka tidak boleh memecah belah, melainkan harus saling melengkapi demi pertumbuhan bersama. Dan di sini ada misi eklesial. Dan misi eklesial ini mendorong gereja untuk bergerak keluar, melakukan penginjilan, menjaga kemurnian doktrin dari pengajar-pengajar yang sesat, dan menerapkan disiplin jemaat yang berbasis kasih. Dan kontribusi bagi pendidikan agama Kristen bisa disingkat PAK dalam ranah pedagogi Kristen. Teologi Paulus menyediakan cetak biru bagi materi dan metodologi pembelajaran. Dan di sini ada aspek kognitif atau kurikulum, membantu peserta didik memahami doktrin-doktrin esensial seperti anugerah, penebusan, dan karya Roh Kudus secara teologis alkitabiah. Dan di sini ada aspek efektif dan karakter. Nah, aspek afektif dan karakter ini menjadi panduan moral dalam membentuk karakter Kristiani, etika sosial, dan tanggung jawab sosial peserta didik di tengah masyarakat plural. Dan ada model pembelajaran. Dan model pembelajaran ini, Paulus sendiri adalah seorang edukator ulung yang menggunakan surat diskusi logis seperti Areopagus dan keteladanan hidup sebagai instrumen pembelajaran. Dan di sini ada relevansi masa kini dan kesimpulan di era modern yang sekuler, materialistis, dan sering kali individualistis ini. Diskursus teologi Paulus menawarkan kompas moral dan spiritual yang kokoh. Pengajaran Paulus ini mengingatkan kepada masyarakat modern bahwa identitas dan keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh pencapaian materi, performa, atau status sosial, kritik terhadap legalisme, melainkan oleh kasih karunia Allah. Nah, dan doktrin tentang tubuh Kristus mengoreksi budaya individualisme ekstrem dengan memanggil orang percaya kembali hidup dalam komunitas jemaat yang saling peduli dan inklusif melalui integrasi iman, kasih, dan pimpinan Roh Kudus. Orang percaya masa kini diutus untuk menjadi saksi Kristus yang membawa dampak transformator karakter, serta agen pembawa damai sejahtera di tengah dunia masa kini. Nah, itu sekian dari saya untuk memaparkan materi yang berjudul Diskursus Paulus. Nah, itulah sekian dan terima kasih. Saya Naftali Manalis, kelas C4. Shalom.